Bab 113. Tanpa judul, Situnan memberitahunya bahwa selama tahap transformasi jiwa, jiwa yang baru lahir berubah dan menjadi lebih besar. Namun, tubuhnya tidak tumbuh sama sekali dan Nas Chen Sol hanya sebesar ini saat berada di luar tubuh. Wang Lin duduk bersila di tanah, mengeluarkan labu, meneguknya, dan mulai menyerbu ke tahap tengah pendirian yayasan. Alasan dia melakukan ini di sini adalah karena Situnan pernah memberitahu Wang Lin bahwa melakukan ini akan membantunya pulih. Waktu perlahan berlalu dan dalam sekejap mata, batas waktu percobaan untuk memasuki medan pertempuran asing hampir tiba. Banyak pembudidaya telah tiba di luar lembah Jueming beberapa bulan yang lalu. Mereka semua menemukan lokasi terbaik untuk menyaksikan satu-satunya jalan keluar lembah Jueming. Semakin banyak pembudidaya tiba, area di luar lembah Juming menjadi semakin hidup. Tentu saja, jika ada orang yang dendam bertemu, mereka akan memulai pertengkaran besar. Karena medan pertempuran asing dibuka setiap 100 tahun, area dalam jarak 1000 km dari lembah Juming telah disiapkan dengan bangunan. Harus dikatakan bahwa pembukaan medan pertempuran asing mengumpulkan semua pembudidaya top di Zhao. Ketika waktu untuk membuka medan pertempuran asing sudah dekat, bangunan ini menjadi tempat pasar terbesar di Zhao. Semua pembudidaya di Zhao bertemu di gedung-gedung ini, membuat mereka sangat hidup. Banyak material dan harta sihir langka muncul di sini. Pada hari ini, banyak pembudidaya berkumpul di luar lembah Jueming. Ada pembudidaya dari banyak sekte di Zhao. Selain sekte yang sangat besar, yang memiliki wilayahnya sendiri, semua orang berkumpul dalam kelompok. Orang yang tersisa berasal dari keluarga yang sangat kecil, sekte kecil, atau pembudidaya mandiri. Keluarga kecil, sekte kecil, dan pembudidaya independen ini tidak memiliki hak untuk memasuki medan pertempuran asing. Mereka muncul berharap untuk mendapatkan sesuatu. Setiap kali medan pertempuran asing terbuka, sejumlah besar energi spiritual bocor keluar. Menyerap sedikit energi spiritual itu sama dengan berminggu-minggu kultivasi. Melihat lembah Jueming akan dibuka, semua orang menemukan tempat untuk menunggu pembukaan. Pada siang hari ini, langit berwarna biru dan matahari sudah tinggi di langit. Suhu perlahan naik. Itu sangat panas, tetapi tidak ada pembudidaya yang berpikiran luar karena perhatian mereka terfokus pada pintu keluar lembah Jueming. Semua pembudidaya yang berpengalaman tahu bahwa lembah Jueming akan dibuka tepat pada siang hari. Jika seseorang melihat dari langit di lembah Jueming, mereka akan menemukan bahwa itu berbentuk seperti labu. Mulut labu adalah satu-satunya pintu masuk. Di setiap sisi pintu masuk terdapat dua gunung yang sangat tinggi, dan di pintu masuk terdapat formasi segi 8. Formasi tiba-tiba mulai bersinar. Tidak jauh dari pintu masuk, para pembudidaya Nas Chen Sol dari Sekte Iblis berkumpul. Di antara mereka adalah sosok kurus Teng Huayuan. Matanya dipenuhi dengan kegembiraan dan niat membunuh saat dia menatap formasi di pintu masuk. Formasi menjadi semakin cerah, lalu 8 orang perlahan berjalan keluar. Mata Teng Huayuan dipenuhi dengan kekecewaan saat tangan kanannya mengeluarkan sebuah bendera. Dia meremas bendera dan salah satu jiwa di atasnya menghilang. Melihat 8 orang berjalan keluar, para pembudidaya sekte Jueming mulai menunjuk dan berbicara. Mereka keluar. Lihat, mereka keluar. Biasanya, yang pertama keluar adalah yang kehilangan tokennya. Aku ingin tahu sekte mana itu.
Apa ini? Mengapa ada begitu banyak orang? Biasanya, sekte pertama yang keluar memiliki jumlah orang paling sedikit. Mereka keluar. Saya melihat Zhou Yu. Mereka adalah murid dari sekte Piao Miao. Piao Miao kehilangan token mereka terakhir kali dan sekarang mereka kehilangan. Gannya lagi. Sepertinya salah satu sekte ortodoks terbesar tidak terlalu bagus. Jika sekte Futian saya pergi, kami mungkin akan menjadi lebih kuat. Saudara Zhang, orang terkuat di sekte Anda baru pada tahap awal formasi inti. Sekte Piao Miao dapat mengirim leluhur manapun dan mereka akan memusnahkan sekte Anda. Jika Anda bertanya kepada saya, sekte Piao Miao gagal karena para murid dari sekte setan terlalu kuat. Di antara 8 sekte teratas, selain sekte GMI, yang kultivator Nas Chen Sol-nya telah meninggal, yang membuat mereka kehilangan hak untuk berpartisipasi, semua leluhur Nas Chen Sol dari 7 sekte yang tersisa hadir. Saat ini, kepala sekte Piao Miao Sekte, wajah Xin Hai, gelap saat dia diam-diam menatap pintu masuk. Kedelapan anggota sekte Piao Miao berjalan keluar dengan ekspresi aneh di wajah mereka. Melihat semua orang di luar lembah dan mendengar obrolan mereka, wajah mereka memerah saat mereka berjalan dengan kepala menunduk ke arah Xin Hai. Xin Hai mencoba yang terbaik untuk menahan amarahnya. Dia telah menghabiskan banyak sumber daya untuk hak memasuki medan pertempuran asing. Dia mengirim total 25 murid. 3 di tahap akhir dan 8 di tahap pertengahan pendirian yayasan. Meskipun semua murid yang tersisa berada di tahap awal, dia membagikan banyak harta sihir. Dia sudah mati untuk kualifikasi kali ini tidak peduli apa, tapi melihat itu sekarang, hanya 8 dari 25 orang yang selamat. Sementara Xin Hai melihat ke-8 murid, leluhur dari sekte Yuan Tian, bernama Sangguan Yun, ada di dekatnya dan menertawakannya. Dia berkata, "Saudara Xin, bukan masalah besar untuk kalah dalam pertempuran untuk memasuki medan pertempuran asing. Pembersihan medan pertempuran asing cukup berbahaya. Biasanya, hanya 1 dari 10 murid yang keluar hidup-hidup. Sekarang Anda tidak perlu khawatir tentang murid-murid Anda lagi. Hanya 100 tahun sampai yang berikutnya." Xin Hai mencibir, "Saudara Sangguan, tidak perlu menyindir di sini. Karena saya kalah taruhan, saya tidak akan mundur dari kesepakatan kita." Dengan itu, dia melihat ke-8 murid dan dengan murung bertanya, "Kakak tertuamu meninggal." Salah satu dari mereka berlutut di tanah dan berbisik, "Mereka semua mati, semua murid lainnya mati." 7 sisanya semua berlutut di tanah. Wajah mereka dipenuhi ketakutan. Sangguan Yun mencibir di dalam hatinya, tetapi di wajahnya dia menunjukkan belas kasihan saat dia diam-diam menggelengkan kepalanya. Wajah Xin Hai tenggelam saat dia berkata, "Begitu banyak orang meninggal. Bagus. Sekte mana yang membunuh mereka?" Murid pertama yang berlutut di tanah ragu-ragu. Xin Hai melambaikan tangannya dan penghalang mengelilingi murid sekte Piao Miao. Sangguan Yun mengangkat kepalanya dan mencibir di dalam hatinya. Setelah memblokir indera ilahi orang lain, Xin Hai memberi isyarat kepada murid untuk berbicara dan murid itu dengan cepat menumpahkan segalanya. Setelah Xin Hai selesai mendengarkan, dia terkejut dan matanya menjadi dingin. Setelah beberapa saat, dia dengan dingin mendengus dan berkata, "Kalian tetap di belakangku. Aku harus melihat siapa dia sebenarnya." Dengan itu, dia melambaikan tangannya dan penghalang itu menghilang. Sangguan Yun, yang berada di samping, berkata,
Mengapa rekan kultivator Sumei tidak ada di sini? Bab 114. Tanpa judul. Shin Hai memandang Sang Guan Yun dan berkata, kakak senior pergi untuk menyambut utusan dari menara surga. Saya yakin dia akan segera datang. Pada saat itu, formasi menyala lagi. Semua orang di luar lembah menghentikan obrolan mereka dan berbalik untuk menonton. Teng Huayuan mengepalkan tinjunya saat dia menatap formasi dengan muram. Dia sudah memutuskan bahwa saat Wang Lin muncul, dia akan menggunakan kutukan untuk berteleportasi di sebelahnya dan membuatnya menderita semua siksaan di dunia. Formasi bersinar terang dan 13 orang keluar. Wajah Teng Huayuan menjadi lebih suram saat dia mencubit jiwa lain di bendera. Dia mencibir di dalam hatinya. Wang Lin, jika kamu benar-benar berhati dingin untuk tidak peduli dengan keluargamu dan tidak keluar, maka aku akan mengakui bahwa aku meremehkanmu. Tetapi bahkan jika Anda berhasil melarikan diri, begitu saya mencapai tahap pertengahan Nas Chen Sol, saya dapat meningkatkan kekuatan kutukan untuk menemukan Anda. Para pembudidaya di luar lembah mulai berbicara lagi. Pertarungan kualifikasi kali ini terlalu aneh. Sebelumnya, yang pertama keluar selalu memiliki orang terbanyak dan kemudian jumlah orang berkurang sejak saat itu. Mengapa kelompok kedua memiliki lebih banyak dari kelompok pertama? Aneh. Saya merasa masalah kali ini sangat aneh. Sekte apa kali ini? Jika ada di antara kalian yang tahu, bicaralah dengan cepat. Itu adalah sekte He Huan. Aku tahu pelacur itu, Wang Ying. Selama dia muncul dalam jarak 100 kaki dariku, aku bisa mencium bau busuknya. Itu benar. Itu adalah sekte He Huan. Saat orang-orang berbicara, wajah dua kultivator Nas Chen Sol dari sekte He Huan, Cheng Huan dan Chen Yan, menjadi gelap. Mereka menghela nafas saat saling memandang, lalu ekspresi mereka kembali normal. Para murid dari sekte He Huan dengan muram bergegas menuju Cheng Huan dan Chen Yan dengan ekspresi kompleks di wajah mereka. Murid wanita terkemuka dengan cepat melemparkan giok transmisi suara kedua pembudidaya Nas Chen Sol ketika mereka tiba. Chen Yuan mengerutkan kening. Dia meletakkan batu giok di dahinya dan terkejut. Kemudian, dia dengan cepat menatap Wang Ying dan bertanya, apakah ini benar? Wang Ying dengan hormat berkata, leluhur, kami melihatnya dengan mata kepala sendiri. Murid-murid di belakangnya sepertinya sudah mengetahui isi batu giok itu dan semuanya dengan cepat mengangguk. Chen Yan memandang semua orang, lalu mengambil batu giok dari Chen Yuan. Setelah memindai batu giok untuk waktu yang lama, dia tertawa dingin dan menghancurkan batu giok itu menjadi debu. Tiba-tiba, sepasang mata dari salah satu sekte ortodoks memandangi mereka. Chen Huan dan Cheng Yan segera berbalik dan melihat Shin Hai mengangguk pada mereka. Chen Huan dan Chen Yan memperhatikan reaksi Shin Hai ketika murid-murid sekte Piao Miao keluar, tetapi tidak dapat menebak mengapa. Namun, setelah melihat batu giok tersebut, mereka menyadari apa yang terjadi. Teng Huayuan mengerutkan kening saat melihat Chen Huan, Chen Yan, dan Shin Hai. Dia tiba-tiba merasa bahwa sesuatu yang besar akan terjadi, tetapi dia tidak tahu apa masalahnya. Setelah berspekulasi sebentar, dia tidak tahu apa yang salah, jadi dia mendengus dingin dan menghancurkan jiwa lain di bendera. Pada saat itu, tidak hanya Teng Huayuan, tetapi semua sekte lainnya menyadari bahwa ada sesuatu yang salah.
Mereka tidak tahu apa yang bisa dikatakan para murid untuk membuat wajah tiga kultivator Nas Chen Sol menjadi begitu gelap. Bahkan keluarga kecil, sekte kecil, dan pembudidaya mandiri menyadari ada sesuatu yang salah, jadi mereka semua berkumpul dan mulai berbicara. Tepat pada saat itu, langit tiba-tiba menjadi gelap dan lingkaran cahaya diam-diam muncul. Lingkaran cahaya melayang ke tengah langit, lalu meluas hingga radius 10 meter. 4 orang ke luar dari situ. Orang di depan gemuk seperti bola dengan senyum di wajahnya, tetapi saat dia muncul, semua pembudidaya Nas Chen Sol terbang ke udara dan dengan hormat berdiri di sisinya. Orang ini adalah pembawa pesan yang ditinggalkan di Zhao, Lin Yi. Li Yin tertawa dan berkata, "Semuanya, saya di sini untuk membantu utusan dari negara budidaya yang lebih tinggi membuka gerbang ke medan pertempuran asing. Saya tidak akan mengacaukan hak Anda untuk masuk, jadi harap yakinlah." 3 orang di belakang Li Yin adalah Punan Si, kultivator berambut putih dari Sekte Piao Miao, dan kultivator kurus dari Sekte Tiandao. Ketiganya menemani Li Yin dan mendarat di tengah lapangan. Semua kultivator Nas Chen Sol lainnya dengan cepat mengikuti dan berdiri di sisi mereka. Xin Hai mengambil kesempatan untuk berdiri di samping lelaki tua berambut putih itu dan mengirimkan beberapa transmisi suara. Pria tua berambut putih ini adalah ahli nomor 1 Sekte Piao Miao, Sue Mei. Setelah dia mendengar pesan Xin Hai, dia dengan tenang mengangguk. Formasi menyala lagi dan 5 orang berjalan keluar. Saat kelima orang itu muncul, gelombang energi dingin menyebar. Mata kelimanya memerah. Mereka melihat sekeliling dan menemukan sudut untuk duduk. Dari sekte mana mereka berasal? Semua orang segera mulai berbicara lagi. Setelah sekian lama, tidak ada yang bisa mengetahuinya, jadi semua orang mulai menebak dari sekte mana kelima orang ini berasal. Sue Mei, yang berdiri di samping Li Yin, tiba-tiba tertawa dan berkata, "Tuan utusan, lihat murid-murid dari sekte mayat ini, penuh dengan permusuhan. Saya mendengar bahwa sekte mayat memiliki teknik rahasia yang memungkinkan murid-murid mereka menyatu dengan boneka mayat mereka. Saya kira kelima itu adalah yang disebut boneka manusia." Lin Yi mengangguk dan berkata, "Kelima itu memang boneka manusia." Pria kurus dari sekte Tiandao melihat sekeliling dan mengerutkan kening saat dia berkata, "Mengapa bukan sesama kultivator Ye di sini?" Lin Yi menggelengkan kepalanya dan berkata, "Sekte mayat tidak mengikuti aturan menjaga token di dalam lembah Jueming, jadi mereka didiskualifikasi. Bahkan jika dia tidak datang, itu tidak masalah." Dengan itu, dia dengan santai melihat kerumunan di barat laut dan diam-diam berpikir, "The Course Sect. Kali ini, beberapa orang lagi akan menyelesaikan kepemilikan dan memulihkan kultivasi mereka." Berpikir tentang itu, Lin Yi tiba-tiba berbalik ke arah Nas Chen Wu Feng Valley. Kultivator jiwa dan berkata, "Lembah Wu Feng juga tidak menyimpan token mereka dan didiskualifikasi, tetapi mereka memberikan token mereka ke sekte lain, sehingga sekte tersebut diperbolehkan memiliki 2 token karena tidak ada batasan jumlah token yang Anda bisa memiliki." Kultivator Nas Chen Sol dari lembah Wu Feng adalah seorang lelaki tua berbaju hitam. Ekspresinya tidak berubah saat melihat Teng Huayuan. Teng Huayuan juga diam. Meskipun dia adalah tetua tamu, dia tetap membayar mahal untuk mendapatkan token itu. Formasi menyala lagi. Tiba-tiba, jantung Teng Huayuan berdebar kencang saat merasakan kutukan itu. Dia menatap formasi,
menunggu Wang Lin muncul. Saat Wang Lin muncul, dia akan segera berteleportasi. Bab 115. Tanpa judul. Formasi bersinar dan satu orang keluar. Teng Huayuan hendak berteleportasi ketika dia tiba-tiba berhenti. Kemarahan meletus di dalam hatinya karena orang itu sama sekali bukan Wang Lin, tetapi seorang murid yayasan pendirian tahap awal dari lembah Wu Feng. Wajah Teng Huayuan sangat suram. Dengan tangan kanannya, dia menghancurkan sekitar selusin jiwa sebelum dia menjadi tenang. Saat murid itu muncul, dia segera berlari ke Teng Huayuan dan lelaki tua berjubah hitam itu. Dia berlutut ke tanah. Suaranya dipenuhi ketakutan saat dia berkata, "Mati, mereka semua mati." Bahkan kakak magang senior Wang Peng sudah meninggal. Aku jauh, jadi aku bisa melarikan diri. Pria tua berjubah hitam itu menatap murid itu. Dia tiba-tiba memukul kepala murid itu dengan telapak tangannya dan berkata, "Jika mereka mati, kamu seharusnya bukan satu-satunya yang hidup." Dengan itu, kepala murid itu hancur seperti semangka. Angin lembut bertiup dan bau darah menyebar. Semua keluarga kecil dan sekte terdiam saat mereka melihat ke arah lelaki tua itu. Tidak ada yang berani berbicara tentang lembah Wu Feng lagi. Tiba-tiba, sekeliling menjadi sunyi saat formasi mulai bersinar lagi. Kali ini, sejumlah besar orang keluar. Mereka berjalan keluar satu demi satu, dan Teng Huayuan menyadari bahwa mereka adalah murid dari Sekte Suandao, tapi dia tetap memperhatikan mereka dengan hati-hati. Tiba-tiba, ekspresi Teng Huayuan berubah. Wajahnya dipenuhi dengan niat membunuh. Tubuhnya tiba-tiba bergerak dan menghilang. Dia muncul kembali di sebelah murid Sekte Suandao dan berkata, "Kamu akhirnya keluar." Dengan itu, tangannya meraih ke arah kepala seorang pemuda yang baru saja keluar. Mata pemuda itu berkilat dingin. Saat tangan Teng Huayuan terulur, pemuda itu menghilang dan muncul kembali di udara saat beberapa orang berseru. "Itu dia, dialah yang membunuh kakak magang senior. Dia mencuri token kita, leluhur, itu dia. Aku juga melihatnya membunuh semua orang dari lembah Wu Feng." Semua murid yang keluar dari lembah menjadi sangat bersemangat dan mulai berteriak. Di dalam lembah, mereka semua takut pada Wang Lin dan telah menderita selama lebih dari 3 bulan karena dia. Tetapi sekarang semua tetua mereka ada di sini, mereka menjadi berani. Teng Huayuan tidak mengira Wang Lin bisa berteleportasi dan terkejut. Itu sebabnya Wang Lin berhasil lolos. Wajahnya muram saat dia berteriak, "Wang Lin, aku ingin melihat kemana kamu bisa lari." Tepat pada saat itu, teriakan datang dari Sekte Hehuan. Semua token yang ada di dalam lembah ada di tangannya. Dia memiliki setidaknya 5 token. Saat kata-kata itu keluar, semua pembudidaya yang hadir mulai berbicara saat mereka melihat pemuda itu. Bahkan Lin Yi menjadi tertarik saat melihat pemuda itu. Dia mengungkapkan ekspresi terkejut saat dia terkekeh dan diam-diam menggelengkan kepalanya. Teng Huayuan berteriak, "Rekan kultivator, orang ini membunuh cicit buyut saya, jadi kami memiliki dendam pribadi. Hari ini, saya akan membunuhnya dan saya tidak akan mengambil barang apapun di tubuhnya. Tetapi jika ada yang berani menghalangi saya, maka jangan salahkan saya karena menjadikan Anda musuh saya." Lin Yi tiba-tiba tertawa. "Oke, tidak ada pembudidaya Zhao yang berani menghalangi. Saya ingin melihat apakah Anda, Teng Huayuan, berani membunuhnya." Saat kata-kata Lin Yi keluar, semua orang terpana.
Meskipun tidak nyaman untuk membicarakannya, setiap orang memiliki tebakan sendiri tentang arti kata-kata itu. Teng Huayuan tidak berani menjadi sombong di hadapan Lin Yi, tetapi dia tidak bisa menahan cemberut karena dia tidak dapat memahami arti kata-kata Lin Yi. Mata Punanzi berbinar saat dia melihat pemuda di udara dengan ekspresi aneh. Semakin dia melihat pemuda itu, semakin akrab pemuda itu, tetapi setelah memikirkannya untuk waktu yang lama, dia tidak dapat memikirkan siapa itu dan menjadi sangat bingung. Dia berpikir bahwa tidak peduli bagaimana dia memandang pemuda ini, dia hanya pada tahap pendirian yayasan, jadi mengapa Teng Huayuan tidak berani bertindak? Bukan hanya dia, tapi semua pembudidaya Nas Chen Sol sangat bingung. Tepat pada saat itu, mata pemuda di udara menjadi dingin. Dia sama sekali tidak takut pada orang-orang yang hadir saat dia mengangkat kepalanya dan aura yang sangat besar jatuh dari langit. Seolah-olah langit runtuh. Rambut dan pakaian pemuda itu bergerak tanpa angin saat energi spiritual keluar dari tubuhnya. Semua pembudidaya di sekitarnya, terutama para ahli dari sekte teratas, terkejut. Bahkan Teng Huayuan, yang hendak berteleportasi, tiba-tiba berhenti. Di mata mereka, tingkat kultivasi pemuda itu meningkat pesat. Ini adalah sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya dalam hidup mereka. Tingkat kultivasi pemuda beralih dari tahap awal pendirian yayasan ke tahap pertengahan, lalu ke tahap akhir. Ini dengan cepat meningkat ke formasi inti tahap awal, kemudian ke formasi inti tahap pertengahan, dan akhirnya formasi inti tahap akhir. Itu belum berakhir. Ketika dia mencapai tahap akhir formasi inti, riak tak terlihat mulai dari pemuda dan menyebar. Nas Chen Sol setinggi 1 kaki muncul dan dengan cepat kembali ke tubuh pemuda itu. Lingkungannya sangat sunyi, itu menakutkan. Mereka tidak akan pernah berpikir bahwa mereka akan melihat tingkat kultivasi seseorang naik dari tahap awal pendirian yayasan ke tahap awal Nas Chen Sol. Dan itu masih belum berakhir. Pemuda itu mengangkat tangannya dan tingkat kultivasinya naik ke tahap pertengahan Nas Chen Sol. Hanya sekali dia mencapai tahap pertengahan Nas Chen Sol, dia akhirnya berhenti. Pada saat itu, wajah pemuda itu dipenuhi aura jahat, rambutnya bergerak aneh, dan dia menunjuk ke arah Teng Huayan dan bertanya, "Apakah kamu berani bertarung denganku?" Pada saat itu, kepada semua orang yang hadir, tekanan dari pemuda ini adalah 100% tekanan asli dari seorang ahli. Bahkan para pembudidaya Nas Chen Sol terlihat tidak percaya di mata mereka. Lin Yi menggosok dagunya yang gemuk. Dia samar-samar tersenyum ketika mengamati pemuda itu dan diam-diam berpikir, bocah kecil keluarga mana yang datang untuk bermain di wilayahku. Dia memegang 1000 manik ilusi dari negara peringkat 5. Saya percaya bahwa dukungannya tidak kecil. Ribuan harta karun ilusi ini tidak biasa bahkan di kota ilusi. Saya ingat manik ini dibagi menjadi 3 peringkat, dari Nas Chen Sol hingga Soul Transformation. Semakin kuat maniknya, semakin tinggi posisi orang itu. Wajah Teng Huayuan sangat jelek saat dia melihat pemuda di langit. Dia tiba-tiba mengerti arti kata-kata Lin Yi. Setelah dia ragu-ragu sebentar, dia dengan dingin mendengus dan berkata, "Wang Lin, saya tidak percaya bahwa Anda berada di tahap Nas Chen Sol. Bagaimana Anda bisa memasuki lembah Jueming? Jika Anda berada di bawah tahap pemutusan roh, tidak mungkin untuk masuk." Bab 116. Tanpa judul. Teng Huayuan tidak segera bertindak karena dia sangat gelisah. Dalam hatinya,
Dia tidak percaya bahwa Wang Lin bisa mencapai tahap pertengahan Nas Chen Sol sama sekali, tetapi pemandangan di depannya mengatakan sebaliknya. Apakah itu aura Wang Lin, energi spiritual, atau perasaan ilahi? Mereka semua berada di tahap Nas Chen Sol. Menambahkan fakta bahwa dia baru saja berteleportasi, Wang Lin benar-benar berada di tahap Nas Chen Sol. Jika Wang Lin hanya pada tahap awal, maka Teng Huayuan masih bersedia untuk bertarung. Tetapi tingkat kultivasi yang ditampilkan Wang Lin adalah Nas Chen Sol tahap pertengahan, jadi Teng Huayuan mau tidak mau harus berhati-hati. Semua orang yang hadir begitu fokus pada pemuda di langit sehingga tidak ada yang memperhatikan formasi bersinar lagi saat pemuda lain berjalan keluar dan berbaur dengan kerumunan. Dia menatap Teng Huayuan, yang berada di udara, lalu matanya terpaku pada bendera hitam di tangan Teng Huayuan. Teng Huayuan memfokuskan semua perhatiannya pada Wang Lin. Meskipun dia merasakan fluktuasi dalam kutukannya, dia masih menatap Wang Lin. Dia melambaikan tangan kanannya dan jiwa keluar dari bendera kecil. Dia mengutuk jiwa dengan senyum dingin dan memasukkan kembali bendera itu ke dalam tasnya. Pada saat itu, langit menjadi gelap dan tekanan dari 3 bulan lalu muncul kembali. Seluruh langit ditutupi oleh awan gelap. Segera setelah itu, sepasang tangan raksasa keluar dari awan dan memisahkan mereka. Sebuah kepala raksasa muncul. Raksasa ini adalah yang sama dari 3 bulan lalu. Ketika dia muncul, hal pertama yang dia perhatikan adalah pemuda di udara. Dia mengungkapkan ekspresi aneh, tapi dia bergumam sedikit pada dirinya sendiri, lalu mengabaikan pemuda itu. Dia berteriak ke arah para pembudidaya Zhao, 3 bulan telah berlalu. Jalan menuju medan pertempuran asing akan terbuka. Dengan itu, dia menembakkan 2 berkas cahaya hitam dari matanya. Kedua berkas cahaya terjalin dan membentuk lingkaran raksasa di udara. Saat lingkaran itu muncul, langit tampak kehilangan semua cahaya. Lingkaran itu sepertinya menyedot semua cahaya di sekitarnya dan menjadi satu-satunya sumber cahaya di langit. Raksasa itu melambaikan tangannya dan melemparkan sebuah batu. Saat batu itu muncul, ia meledak berkeping-keping yang berubah menjadi simbol-simbol aneh. Simbol-simbol itu dengan cepat tercetak di tepi lingkaran. Semua energi spiritual di Zhao dengan cepat berkumpul di lingkaran. Energi spiritual untuk pertama kalinya terlihat saat kabut tebal energi spiritual berkumpul untuk diserap oleh lingkaran. Saat lingkaran menyerap energi spiritual, simbol pada lingkaran menjadi lebih terang. Akhirnya, sebuah film tipis muncul di lingkaran. Film itu hampir transparan. Orang dapat dengan jelas melihat bahwa di dalam film tersebut terdapat ruang kosong yang dipenuhi dengan tubuh yang rusak, harta karun sihir, dan material yang melayang-layang. Wang Lin saat ini bersembunyi di antara kerumunan. Dia tidak melihat ke lingkaran, tapi ke pinggang Teng Huayuan, karena di sana tergantung tas hitamnya. Perubahan di langit berada di luar dugaannya dan mengacaukan rencananya, tetapi tak lama kemudian, matanya berbinar dan dia dengan cepat menghitung. Perlahan, dia mengeluarkan senyumnya. Raksasa itu tiba-tiba memotong jarinya dan menyemburkan setetes darah. Setetes darah bergerak seperti meteor dan mendarat di film tipis. Film tipis dengan cepat meleleh seperti air panas yang dituangkan di atas salju. Mata Wang Lin menjadi dingin saat dia menuangkan energi spiritual ke dalam harta yang diberikan Adai padanya dan bergumam, serang.
Wang Lin dengan hati-hati mempelajari harta ajaib ini selama 2 bulan budidaya pintu tertutup dan menemukan bahwa orang yang dibentuknya dapat diubah. Setelah menyerap kekuatan spiritualnya, ia bahkan berhasil mengambil sebagian dari kutukan itu. Pemuda di langit dengan cepat melambaikan tangannya dan seekor naga ungu keluar dari tubuhnya. Seolah-olah tubuhnya telah berubah menjadi naga ungu raksasa. Naga itu meraung dan mengirimkan gelombang suara raksasa. Ekspresi Teng Huayuan tiba-tiba berubah sangat. Dia sekarang yakin bahwa Wang Lin memang berada di tahap pertengahan Naschen Soul. Tidak ada cara bagi Wang Lin untuk mengeluarkan aura yang begitu kuat. Tubuh naga bergerak dan menembak ke arah Teng Huayuan seperti kilat. Naga itu menunjukkan giginya dan bau darah di mulutnya menghantam Teng Huayuan. Teng Huayuan dengan cepat mundur sambil menggigit ujung lidahnya dan memuntahkan darah. Darah berubah menjadi beberapa nyamuk besar yang menyerbu ke depan untuk mencoba menghentikan naga raksasa itu. Setelah itu, Teng Huayuan dengan cepat menamparkan tasnya dan mengeluarkan bendera sepanjang 7 kaki. Saat bendera muncul, angin dingin mulai bertiup. Ribuan wajah individu muncul di bendera. Ekspresi mereka dipenuhi dengan rasa sakit saat mereka berteriak seperti orang gila. Tangan kanan Teng Huayuan mengibarkan bendera dan wajah-wajah di dalamnya terlempar keluar. Satu persatu, kepala tanpa tubuh menyerbu ke arah naga raksasa, mata mereka dipenuhi permohonan kematian. Lin Yi menggosok dagunya saat dia melihat bendera dan menggelengkan kepalanya. Bendera jiwa ini tidak cukup. Dengan hanya 30.000 jiwa, itu bahkan belum mencapai tingkat penyelesaian pertama. Ponanzi mendengarnya dan mengangguk. Apa yang dikatakan utusan Tuan itu benar. Dulu ketika saya berada di medan pertempuran asing, saya melihat bendera jiwa dengan lebih dari 1 juta jiwa. Kekuatannya memang menakutkan. Lin Yi terkekeh dan menggelengkan kepalanya. Itu hanya bendera jiwa yang sebagian lengkap dari negara budidaya peringkat 4. Sekte pemurnian jiwa di negara peringkat 5 pilu memiliki bendera jiwa sebagai harta sekte mereka. Dikatakan jumlah jiwa di dalam bendera itu melebihi 1 miliar dan dikumpulkan sepanjang ribuan tahun sejarah sekte tersebut. Teng Huayuan mengibarkan bendera jiwa dan 30.000 jiwa terbang menuju naga raksasa itu. Dalam sekejap mata, jiwa-jiwa itu mengelilingi naga itu dan memasukinya, tetapi kemudian sesuatu yang aneh terjadi. Jiwa-jiwa itu tidak menemui perlawanan apapun saat mereka pergi ke naga. Seolah-olah naga itu tidak ada. Jiwa-jiwa masuk di satu sisi dan keluar melalui sisi lainnya. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke. Cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.